yang nyeplak kan, goblok kan. Gue tiap ngeliat begitu kan, astagfirullah ya kan. Boleh juga gitu. Minum dulu dong, Del. Pembukaan tuh minum dulu nggak sih? Asik. Sok-sok tos gitu. Enggak ya? Ini kopi. Oh, kopi ya? Oke, kopi. Weh, gila. Senang banget sih gue ketemu Dela nih hari ini. Udah kayaknya terakhir ketemu banget mukanya ya, ketemu ya. Itu kayak setahun ya. Ada nggak sih? Enggak. Kita Ada nggak sih? ketemu tuh pandemi. Pandemi tuh Maret nggak sih, Gi? Maret. Iya, Maret. Itu Maret. Emang kita masih ketemu tuh Maret? Masih. Masih ya? Lama Karena banget. kan ternyata dulu kantor kita kan orang-orang WFO kita masih orang-orang WFH kita masih WFO ya kan. Keren banget kantor lu emang lu tuh. Orang udah WFH ya kan. Iya, kita masih WFO gitu, kayak masih menunggu situasi ya kan. Kira-kiranya kan bakal aman gitu ya kan, kayak bakal balik ke semula gitu, tapi kayak ternyata panjang gitu. Jadi kayak telat gitu WFH-nya gitu. Jadi Sampai kantor masih ada nggak sih? nggak boleh lo ngomongin yang udah nggak ada. Yang udah nggak ada anjing. Wih, gila. Sibuk apa Del sekarang, Del? Tanggal 31 nih ngomong-ngomong, tapi kayaknya masih sibuk banget nih kayaknya tanggal 31 nih. 31 kebetulan di kantor gue 31 masih menghargai karena libur ya udah masih diganggu. Libur ya, alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong 2020, ini kan pandemi full ya Del ya. Lu ngerasa ada yang hilang nggak sih kayak gitu? Ada yang hilang. Apa gitu ya, kayak dari keseharian kita gitu? Iya, gue ngerasain banget. Apa tuh? Apa yang menurut lo hilang dari 2020 ini yang biasanya dulu ada dan selalu rutin lo lakuin, tapi 2020 ini kayak, wah gue nggak bisa ngelakuin itu. Apa misalnya Del? Misalnya, kalau gue ngambil contoh besarnya, maksudnya gue ngerasa banget itu hilangnya tuh besar banget. Apa? Karena gue bekerja di ranah event, Oke. kreatif gitu. Jadi ketika gue pandemi nih, punya kerjaan nih kak. Aku nggak punya kerjaan kak. Gitu. Terus udah gitu kan kebetulan gue ada temen-temen yang biasanya kayak ya nge-gigs gitu. Sebenarnya nggak nge-gigs, dibilang nge-gigs banget sih nggak, cuman kita suka datang lah kalau misalnya ada konser-konser musik, mau itu yang konser yang gede banget atau yang biasa aja gitu kan. Ya sih. Liburan aja kan kita pernah juga. Tadi udah disinggung tuh ya soal gigs tadi Adel ya, soal event musik gitu kan. 2020, lu masih ngerasain nggak ada yang offline? Masih kebagian nggak lo? Ada nggak? Itu terakhir banget, bener-bener terakhir banget, sebelum banget PSBB. Gue inget banget tuh ya. Pokoknya di kantor kita tuh hari Jumat. Itu kayaknya 13 Maret atau berapa belas Maret. Itu gue terakhir banget sama teman-teman gue datang ke tempat ramai di M Block gitu. Jadi waktu itu ada salah satu band dari mana gitu datang Jakarta, dia di situ tuh bener-bener gue closingan terakhir banget sama temen-temen. 13 Maret acara apa anjir? Ada di M Block. Siapa yang main? Girl Gang. Hah? Girl Gang. Oh, Girl Gang. Girl Gang tuh band mana sih, Jogja ya? Atau mana? Yang cewek vokalisnya kan? Iya, ada yang main gitar, cewek main gitar kan Girl Gang. Iya, tahu gua. Pokoknya lah. Gitu. Kayak gue datang aja fokus sama temen-temen gue. Yang artis gue temen-temen gue. Gue nggak ngerti banget. Iya, Girl Gang. Itu kayak acara terakhir yang gue datengin lah sebelum pandemi. Dan Seninnya itu langsung WFH. Kantor lu emang WFH Seninnya? Seninnya langsung WFH itu. Oh, udah WFH? Itu udah WFH. Oh, oke. Kalau gue terakhir sih gue masih dapat gigs yang gede sih sebenarnya di 2020 ini. Februari kayaknya, berdendang bergoyang kalau lo tahu yang di Senayan kayak gitu tuh. Sih kalau gitu. Itu ada 3 hari sebenarnya, kayak apa ya? Gue sih mikirnya kayak waktu itu, wah ini festival keren banget nih, berani jadi apa ya, jadi pembuka pintu nih di 2020. Ibaratnya biasa kan kalau festival banyak kan atau gigs banyak kan di pertengahan ya. Mungkin after lebaran ke Desember itu yang mulai banyak-banyaknya, dari mulai yang kayak pensi sekolahan maupun gigs-gigs yang lain banyak ya, synchronize ataupun WTF gitu ya, banyak kan udah bulan-bulan mau akhir-akhir. Tapi kayak nah dia berani tuh ngebuka di Februari, kayak dia sebagai pembuka gigs besar lah di Jakarta kayak gitu. Dan itu emang 3 hari banyak stage ya, hampir-hampir kayak synchronize, tapi memang mungkin nggak segede itu sih. Tapi gigs di gigs itu emang gestarnya boleh-boleh lah kayak gitu. Udah mulai waktu itu ada Fish, Hindia juga. Tadi kan kita udah ngomongin 2020 nih ya kan, minim banget nih hiburan kayak gitu ya kan. Terus kayak
nggak ada event, nggak ada gigs ya. Ya adalah kecipratan sedikit-sedikit di awal ya. Susah sih emang kalau dipikir-pikir dari awal COVID gitu. Apalagi musik ya, nggak ada sama sekali gitu hiburan. Hiburan gak sih lu? Di rumah kan lama banget dan sampai detik ini pun juga kita ternyata offline itu juga masih offline juga belum ada gitu. Tapi di daerah sih gue lihat udah ada sih yang bandel-bandel kayak bikin mini gigs gitu ya kan. Di mana sih? Ada lah daerah lain. Kemarin gue waktu pulang kampung gue sempet tuh ada event, bahkan bukan dibilang mini ya enggak, udah gede gitu, bikin di rooftop mall, udah mulai tuh waktu gue kemarin pulang kampung. Karena terus sekarang banyak event-event jadi virtual nih kayak gitu. Tapi ya itu pasti beda ya rasanya ya. Beda banget tuh. Tapi pasti lu kangen dong yang offline yang gigs yang gede-gede gitu. Parah. Apa yang lu kangenin man, kalau nonton event gitu? Misalnya datang satu konser, apa yang paling lu kangenin? Ramenya? Gue kangen banget sama ramenya, vibes-nya. Oh iya. Wah gila, itu tuh kayak bener-bener kayak, itu kan udah crowded banget. Terus udah gitu lo semua yang kayak lo kenal nggak kenal tuh ya udah. Dan kita tuh nggak pernah takut untuk deket sama siapapun. Gitu. Wah ini nih, bagus nih, ini keren nih ceritanya nih. Jadi kayak karena keramaiannya kita kenal nggak kenal bisa saling nyatu aja gitu. Ntar tiba-tiba kita nyanyi bareng ya kan, atau nggak joget bareng itu gitu loh. Asik. Temen gue pernah nih, lu apa kemarin ceritanya waktu nonton event Road to Sondrenalin yang di Kuningan City? Apa? Foto, tapi lu jadi kenal sama cewek lu. Siapa ceweknya waktu itu? Oh iya, Anissa Arifah. Hai Anissa Arifah, lu kalau nonton ya kan. Iya. Jadi itu dia motoin nih kan, jadi kenal, jadi follow IG ya kan, tapi nggak jadian juga sih gitu. Ya udah nggak lah, ya sebatas teman aja. Tapi ya gitu, colek tau kenal kayak gitu. Kalau lu gimana Del? Apa ceritanya kalau? Gue waktu itu pernah, jadi waktu itu gue pernah datang ke konser Lukas Graham waktu Lukas Graham datang di Indonesia. Itu di Kokas. Di Kokas itu ya. Kokas di Casablanca Hall yang atas berarti. Itu gue datang sendiri men, bener-bener yang sendiri, ya literally sendiri gitu. Pasti habis putus ya kan. Terus dari itu gue datang ke konser Lukas Graham sendiri. Terus ada orang nih cowok berdua, mungkin dia pengen foto di kalau misalnya konser-konser gitu kan kita ada backdropnya kan. Ada backdrop yang kayak gitu. Orang-orang tuh pada foto dan gue tuh nggak ada kepikiran buat foto karena emang gue sendiri, karena gue emang kesitu pengen galau dengerin Lukas Graham nyanyi aja. Lagu Lukas Graham apa sih yang terkenal? Gue sih nggak dengerin Lukas Graham. Lu dengerin nggak Lukas Graham? Siapa Lukas Graham? Dari 7 Years, udah gitu Love Someone. Oh, gimana lagunya? Jadi lagu-lagu Lukas Graham tuh seru banget kalau lo benar-benar menghayati ya. Lo mau galau ya nangis sih. Tapi ada juga dia yang nggak galau-galau, yang beat-beat gitu ada juga. Nah itu gue di situ ada cowok dua, mereka temenan gitu. Akhirnya dia karena ngeliat kali ya gue sendiri, akhirnya dia bilang, "Kita boleh minta tolong fotoin nggak?" Gue fotoin nih. Cowok sama cowok foto berdua di backdrop gitu. Ya temenan. Oh. Temenan. Nih waspada nih teman-teman ya, makanya gue menanyakan nih. Oke, terus ya. Terus dari itu gue fotoin dong, terus itu gue bilang, gantian deh, gue begitu dong pikiran gue. Bener nih, maksudnya gue ngefotoin mereka yang kayak, ayo sekali lagi, dadah. Pas giliran gue, blur semua anjir. Itu gue merasakan namanya ngefotoin orang dan difotoin orang gitu. Lo ngefotoin orang niat nih, bagus nih, dapet nih mereka bertiga temen Lukas Graham ya kan. Giliran gue ngeblur, gak ada satupun yang bisa. Gak ada tuh akhirnya yang gue post. Sedih banget. Sedih ya, itu udah jatuh ketimpa ini nih. Ini udah datangnya sendiri kan. Udah akhirnya lo kenalan. Itu anak mana ya? Anak Tangerang deh kalau nggak salah. Tangerangnya mana itu ngomong-ngomong tuh? Gue nggak ngerti. Pokoknya gue cuma tahu dia kayak anak Tangerang aja. Anak Poris Gaga Tangerang. Terus apa lagi nih yang seru, yang menarik lu? Apa gitu yang kayak mungkin lu kenal sama orang terus jadi akrab, terus jadi kenal banget sampai sekarang nonton event, ada nggak sih kayak gitu? Ada, temen-temen gue punya temen-temen yang biasa nonton bareng itu pertama kali gue dekat sama mereka juga di salah satu event yang emang anak-anak dapet juga. Nah, akhirnya jadinya apa ya nontonnya? Waktu itu pokoknya gue gigs pertama banget itu tahun berapa ya? Tahun 2004. Enggak, 2004 lu masih kelas berapa sih? 2000 berapa gitu, udah lumayan cukup lama. Gue ketemu sama mereka, itu pertama kali banget gue dikenalin sama temen gue.
di ITC Depok. Ini Rooftop ITC Depok. udah gua duga nih pasti nggak jauh-jauh dari ITC Rooftop Depok nih. Nah ya terus nanti gue punya Itu cerita gua juga pertama kali nih. di situ. Maksudnya Iya. ketemu, maksudnya yang gue akhirnya panjang punya teman yang akhirnya pergi untuk nonton terus tuh sama mereka. Ketemu di situ. Nah, gue mulai main nonton sama mereka. Tuh. Ngomong-ngomong ITC Rooftop Depok ya, Lo pernah nggak sih datang acara situ? pernah. Lo kalau nonton konser situ ngerasa nggak sih itu gedungnya kayak goyang kalau orang lagi lompat-lompat? Getar banget sih. Ya kan? Tuh asli kayak gedungnya udah mau roboh gitu sih perasaan gue. Jadi kayak serem aja. Tuh pertama, kedua yang kedua ini gue jadi kayak titik dimana kalau besok ada acara di ITC Rooftop Depok, gue nggak mau datang lagi. Kalau yang di Bumi Wiyata Depok udah pernah? Oh, belum pernah. Bumi Wiyata juga sering tuh. Yang ini nih gara-gara ini waktu itu acara apa ya? Sound session ya pak ya? Session biasanya di situ, session. Sound session ya kan, yang baru ada band pembuka ya, band lokal sini ya. Gue masih inget tuh nama bandnya Terima Kos Putri apa nggak salah, apa Terima Kos Perempuan tuh, anak-anak Depok juga kayak, tapi keren juga tuh band Gue itu. nggak tahu tuh kalau itu. Abis itu baru tuh artisnya yang main tuh, mulai si Tipsy yang main. Gak lama si Tipsy udah berapa kali ada ribut-ribut, diberhentiin, di stopin, terus kayak pulang. Malu nggak sih itu nontonnya Is? Iya malu kan nontonnya kayak gitu. Bubar kan abis itu? Kita bubar. Tapi lu ada situ juga nggak sih, nonton nggak? Yang di mana sih? Ya itu yang sound session yang ada si Nonton, Tipsy, nonton. bara suara apa Fish 420 ya itu. Gue nonton. Itu disambung akhirnya. Sambung kok. Oh disambung ya, gue udah pulang aja. Habis kayak udah diusir gitu kan, gara-gara ada keributan gitu. Emang susah ya kalau nonton konser yang gratis tuh ya. Emang gratis sama bayar tuh pasti akan beda teman-teman ya. Kalau nonton nih, kalau yang udah biasa-biasa datang kerasa tuh. Yang rusuh ya kan. Nah itu yang gratis-gratis tuh biasa ada potensi rusuh tuh. Apalagi di ITC Rooftop Depok nih. Angker pokoknya dah. Agak-agak lagi-lagi. Karena mungkin emang bangunannya itu emang bukan khusus yang untuk bikin acara konser-konseran kayaknya ya. Emang cuma parkiran mobil sebenarnya kan. Tapi kalau teman-teman mau bikin acara tablik akbar di situ bisa masih ya kan, masih bisa kayak gitu di situ. Oh gini emang kayak gini jadi bercandaannya. Ya kan gua ngasih tahu aja kalau tablik akbar kan orang hanya mendengarkan ceramah, duduk manis rapi, bisa kayak gitu. Tapi Kalau kalau tiba-tiba gitu langsung geter tuh. Jangan lah, nggak mungkin lah, gila. Itu. Apa lagi? Nonton Nih, gue pernah punya. Ada nih gue kenal sama teman baru. Kayak baru berapa hari gitu ya gue kenal sama dia. Terus tiba-tiba diajakin nih gue nonton. Jauh banget di Kemayoran. Gua tahu itu sama siapa. Itu kan Gue gua. gak kenal tuh, gue gak kenal. Itu gua anjing. Gue Iya. datang tuh ke Kemayoran. Di Expo Kemayoran. Kita nonton apa sih? Gue lupa. Itu acaranya awalnya gua nggak. Reza Artamevia. Iya ada Reza Artamevia, ada potret, bintang tamunya sih oke, Bintang tamunya top sih. Cuma pada awalnya gua nggak tahu itu acaranya apa dan acara siapa, sponsornya siapa. Pas nyampe sono udah jalan nyampe sono, ternyata ya masih sempurna juga ya ininya. Entah sound session kalau nggak salah tuh. Oke sih artinya karena ada Reza Artamevia juga di situ. Parah. Tapi Itu kita baru kenal banget berapa hari kan Gi? berapa hari? Itu baru berapa hari dan Gua tuh gue sereceh itu bisa di masa-masa diajakin langsung di masa-masa itu gua sama Dela tuh masih menghitung hari dalam artian ini hari pertama gua berteman sama lu, ini hari kedua, hari ini adalah hari seminggu gua berteman sama lu, masih yang benar-benar gua hitung kayak gitu dulu sama Dela gitu. kita langsung nge-gigs bareng ya. Nge-gigs bareng nonton tuh di G Expo Kemayoran ya. Lo bayangin G Expo Kemayoran segede apa ya kan, tapi ya kalau biasa bandingin kita nonton Synchronize di situ kan panggungnya ada banyak, ada 5 atau 6 mungkin ya. Ini cuman dua di Adams, yang ada di Adams di samping gitu. Tapi tetap lah maksudnya untuk acara di scale yang nggak gede-gede amat, berani banget dia gitu di G Expo yang seluas itu. Karena kemarin lo sadar kan di Expo kemarin tuh nggak sepadat yang biasanya. Sangat kayak gitu, sangat masih sepi lah hitungannya. Mungkin kalau Tapi worth it sih. worth it, tapi kalau dia bikin itu di parkiran Senayan mungkin akan lebih mantap lah ya. Pertama dari segi lokasi, aksesibilitas, ya kan bisa menjangkau anak-anak. Mayoritas kan suka nonton-nonton nih kan di pusat, anak-anak selatan banyak kan yang suka nonton gini ya kan. Gitu. Mungkin kalau di situ mungkin bisa menarik segmentasi itu gitu. Apalagi artisnya top tuh yang main bintang tamunya. Cuman kayak
kurang aja jadinya Pak, kayak sepi kesannya. Tapi ya bagus sebenarnya. Oh ada Malik juga, makanya gue mau dateng. Iya, kita Gua kan- Malik. Iya, gue kan gila Main stage-nya tuh Malik, Malik. Panitia, Potret. Iya, Terus udah gitu yang stage kecilnya ada Di Adams. Di Adams. Apalagi sih anjir. tahu kita cuma nonton di Adams aja waktu itu, kebagian nonton di Adams di situ. Karena kita telat juga kan datang. Telat juga, ya kan ngantor dulu biasa lah. Ya kan Biasa namanya budak korporat. udah korporat, budak. Dia bukan budak korporat Ya nggak sih. korporat banget sih. Budak ahensi. Ahensi ya. Kangen sih sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya, Parah banget, gua event-event. kangen banget rame-ramenya sih. Itu yang gua kangenin sih. Padahal di 2020 ini banyak banget ya yang gede-gede dan pasti dinanti-nanti yang Iya. yang event-event yang tadinya udah kita harapin. Misal yang gede, Enggak, gua Apa ya? gue punya wah, apa nih? gua agak bete tuh Apa sama tuh? sama Rex. Nah, ini Karena Rex nih. gue tuh kemarin itu gue melewatkan Boy Pablo. Jadi di tahun Oh, iya. sebelumnya gue melewatkan Boy Pablo. Karena itu barengan sama acara kampus temen gue dan teman-teman gue malah kayak ke situ. Musikologi ya? Iya. Musikologi. Psikologi yang tahun kemarin ya, bukan yang tahun ini. Kalau tahun kemarin ya. Tahun Yang kemarin yang lagi. huru hara itu kapan yang huru hara? Yang huru Kalau yang ada huru yang ada huru. 2019. Oh, beda-beda. 2018 itu Boy Pablo datang, nah itu barengan tuh. Itu barengan dan itu gue melewatkan si Boy Pablo gitu. Ah. Terus gue kira mau nonton psikologi sama temen-temen gue. Enggak, itu happy banget, sumpah itu gak masalah gitu. Iya. Nah, terus kemarin ketika ada Oh, iya. Rex nih, Oh, iya. gak mau tahu nih, gue ketika ngeliat si Ismaya udah ngeluarin ini, Iya, iya. nanti disensor ya. Oh, enggak apa-apa. Nah terus gue udah ngeliat kayak, gue ngetek nih, gue ngetek. Terus ya udah, akhirnya pas beli, ternyata nih seperti ini nih, pandemi nih. Berapa sih tiketnya paling murah kemarin Rex? 700 kayaknya. Berapa? 700 ya. 700 lu nontonnya di ujung pakai sedotan gitu ya? Enggak ya? Tapi Istora mah Istora ya? Masih Kelihatan aman ya? lah. Terus akhirnya karena jadi ya udah kira refund ya karena Oh, lu ikut yang refund lu? ikut dong, harus mau nggak mau. Lu refund gak sih? Rifan. Refund ya? Tapi agak lama kan ya. Lama 1 bulan lebih lah, 1 bulanan. Tolong dong panitia ya. Enggak lah, enggak. Kan udah ya, gitu. Itu udah aman semua. Udah aman, udah balik. Cuman kan waktu itu pasti pada ini ya gelisah. Mana ini gue belum balik nih, Rex Orange nggak datang ya kan? Nah, sumpah tuh gue nungguin dia banget sebenarnya. Kayak kemarin emang Rex Orange tuh emang lagi naik-naik banget di Indo ya. Lagunya apa Rex Orange yang paling terkenal yang kalian suka? Flower. Sunflower sih gua. Oh ya lu the best friend, lu sering banget tuh ngulik lagu Kan best juga friend. parah sih. Tapi Andata juga parah ya. Untitled tuh yang mana yang? Adakah dirimu? Oh, bukannya gitu ya? Itu Malik. Anaknya Malik banget. Oh, Malik sekali saya. Para Malik kan. Bah, emang ada para Malik gak ada anjir, para wali yang ada anjir. Apa lagi tadi ya? Rex Orange. Ada lagi yang gede sebenarnya 2020. Konsernya Raisa yang di GBK ya harusnya ya Pak ya. Sama Afgan itu kan yang jadi. Nah iya, jadi kayak sedih juga tuh. Raisa tuh konser apa sih kemarin itu? Yang Tunggal ya? itu yang tribute untuk dia sendiri kan. Oktober ya yang gede banget ya. Kemarin ada isu-isunya ya kan gini kan. Ini kalau seumpama konser Raisa jadi, event gede lainnya open Jalan ikut terus gitu. Jadi kayak jadi tolak ukur atau ya parameternya tuh. Ini kalau Raisa jalan semua nih. Enggak, ternyata saudara-saudara gitu. Akhirnya Tapi kan sekarang jadinya ketika kita udah nggak punya hiburan konser online ya. Kan sekarang konser offline. Offline kan nih. pindah ke online nih. Ah. Lu kemarin sempet gak sih ikut-ikut yang konser online itu? adalah beberapa yang gua tonton. Pertama itu yang gua lihat Gue sempet banget ikut nontonin WTF. WTF ya gua nonton. Gue nonton bentar tuh streaming kan. Iya Gitu. streaming. Ya itu juga karena ada Malik, gue nonton itu. Halo Malik Esensial ya. Terus lagi Asik. partnya siapa yang gue tonton ya? Gue nggak nonton full. To be honest ya. Siapa Gua ya? nggak nonton full semuanya. Lu pas siapa nontonnya? Gue lupa lagi. Gue nontonin apa siapa? Pokoknya gue nggak nonton full aja. Pokoknya saat itu hostnya lagi dibawain sama si Vidya Diana sama Rizky Candika. Tapi konsepnya keren sih, mereka kayak punya room 1, room 2, room 3 dan seterusnya kayak punya tematik masing-masing jadi ya akhirnya. Jadi kayak emang Jadi syutingnya yang kayak sama-sama kayak WTF biasanya kan juga kayak tematik juga. oh iya sih kayak gitu. Cuman ya balik lagi sih kalau gue pribadi ya rada kurang puas ya kayak gitu. Iyalah. Apalagi kayak Ya. dari segi sound pertama kayak gitu. Kita ngeliat nih, lo kalau biasanya lo dengerin suara enak, Iya. tiba-tiba lo di rumah pakai laptop, tit ya kan? nggak kan Iya, headset seadanya ya kan, sepunyanya aja headsetnya gitu, bukan yang bagus-bagus amat ya kan, kayak kurang aja gitu.
Apa kemarin Pak yang ini yang katanya website down? Bukan yang down. Apa tuh? DWP DWP ya, sempat down juga websitenya tuh. zaman lah. Gue DWP gue nggak. Yang main siapa sih DWP tahun ini kemarin? Yang online? Bagus tuh kemarin line Ada up-nya. Martin Garrix. Martin Garrix ya. DWP kemarin line up-nya bagus kok katanya. Iya, Tapi gue nggak nonton. normal. DJ ini Cathy Butterfly nggak main? Nggak tahu tuh. Lo nggak tahu ya? Makan sayur. Sibuk Katy. makan sayur. Terakhir seblak dia makannya. Gue. Oh, iya? Iya, ada videonya makan seblak. Kagak bisa ngomong seblak tapi apa ya ngomongnya sebrak. Iya, ada di videonya gue liat kemarin. Terus siapa lagi DJ? Z nggak main ya? Nggak tahu. Gue nggak. Oh iya, gue kurang nggak kurang ini, kemarin kurang EDM tuh pada ya anaknya. Terus sinkro yang masuk ke TV cuy. Nah, sinkro masuk ke TV. Band indie jadi masuk ke TV, ya kan? Iya, ke SCTV tuh. SCTV ya, gitu. CTV oke. Apa synchronize selebrasi bersama televisi. Iya. Ya, kalau nggak salah tagline-nya begitu ya kemarin ya. Itu juga sempat ada refund juga sih karena ini kan festival yang kayak menurut gua ajaib ya. Oh. Awal tahun udah buka kayak tiket early bird-nya gitu. Pre-sale 1, pre-sale 2. Artisnya nggak tahu siapa yang main, emang biasa ya sinkro kalau belum ada artisnya juga orang udah percaya aja, udah rame, udah percaya pokoknya gitu. Itu ya orang udah pada terlanjur beli semua lah awal tahun. Satu sisi acaranya dia kan Oktober biasanya ya, Oktober terus kayak orang kan harapannya oh ini pandemi cuma sampai Juli, Agustus, Oktober barangkali udah ini Kan bisa. Nah, tapi kan kalau gue lihat nih kemarin kan ya meskipun yang gigs yang offline nggak ada, ya banyak beralih ke virtual, tapi udah mulai gue lihat ada live musik di beberapa bar ya di bilangan-bilangan selatan situ ya kayak gitu. Kayak udah mulai gitu. Jadi kayak kalau gue pribadi sih hiburan gue justru itu gitu. Ya. Ke situ gue jadinya hiburannya gitu. Iya, cuman emang Gue bukan anak bar sih, jadi gue nggak gitu. Gue juga itu juga pesennya air putih, kopi gitu-gitu Gue aja paling Lebih gue. ke takut soalnya rame-rame tuh gue nggak Oh, berani iya. gitu. Jadi Sepi kok itu orang duduknya sebelah sana, sebelah sini, jauh-jauh gitu. Tapi memang ya, ini based on experience gue nih. Gue datang ke situ, gue nonton. Memang penontonnya itu tertib-tertib gitu. Dibilang duduk di tempat semua duduk, nggak ada yang sampai maju-maju ke depan stage sama band-bandnya nggak ada juga yang begitu. Jadi emang tertib gitu. Sama security-nya dikasih tahu pakai masker semua, pakai. Jadi kayak ya so far kalau audiensnya tertib bisa diarahkan, menurut gue bisa tetap kondusif lah ibaratnya. Dengan cara ini kita bisa sama-sama dapet apa namanya ya hiburan kayak gitu, bisa bahagia bareng-bareng lah kayak gitu. Apa lagi Del? Tapi kalau lu gimana? Offline sama online, lu gimana perasaan lu membandingkan itu? itu yang tadi gue bilang gue nggak bisa dapetin vibes-nya aja. Jadi ketika gue sempat udah mulai ini gue klik nih website atau apapun itu udah gue mulai streaming kayak gue mager deh jadinya. Jadi gue malah kayak sebenarnya gue nggak yang terlalu tertarik banget sih di situ. Ya sama aja lah kayak gue nonton YouTube lah kayak gitu. Iya. Terus udah gitu kemarin lu ini nggak sih yang drive in? Oh nggak, belum gue. Drive in yang konsernya Kahitna kemarin. Kahitna kan? iya ada tuh. Itu tapi gue juga Ada Arman Maulana juga sempet sama Afgan. Abis Iya, itu ada kemarin. dia itu balik lagi kayak lu di dalam mobil kan itu kan sistemnya kan katanya masuk ke sound mobil lo kan. Oh gitu. Iya, Oh gue nggak tahu tuh sistemnya tuh. Katanya kayak gitu. Gue udah denger. Jadi ya sama, tergantung mobil lo apa, speakernya gimana Iya. gitu. Katanya bukannya pakai radio FM gitu ya? Iya itu. Ke speaker mobil Iya. kan. Iya, ya, itu kemarin dibilang offline enggak juga, tapi online ya enggak juga. Ibaratnya itu ya mencoba lah ya, mencoba transisi sebenarnya drive in konser itu. Drive in apa drive thru sih bilangnya? Drive in ya. Ya itu tuh konser sempet tuh Kahitna kemarin. Boleh juga sih sebenarnya terobosannya kayak ya udahlah, tapi tetap aja ya kurang lah, tetap nggak bisa diiniin. Lagi ya kalau ngomongin offline online dia sih kayak gue sih kalau gue pribadi ya berharap banget di 2021 tuh udah bisa lah nih kita. Iya sumpah gue udah kangen banget. Gue pengen banget yang kayak men gue udah pengen rame-rame Iya gitu. ya. Gue pengen rame-rame, pengen nyanyi-nyanyi bareng kayak gitu kan. Pengen mampir ke booth-nya OT guys ya. Biasa tuh beberapa gigs gue lihat yang rame itu justru itunya gitu. Sebenarnya itu sih Itu ya. lo jadi
pada bawa tumbler ya kan. Tumbler ajaib ya kan. Iya, tapi isinya gaib gitu. Untung gua nggak minum sih sebenarnya, jadi kayak ya udahlah. Kamu nggak minum Gi? Enggak, air putih. Haus loh. Air putihnya gua minumnya, air putih, minum lagi ya. Haus tuh kayaknya tuh lo Iya, minum. air putih aja gua minumnya mah, biasa-biasa aja. Boleh. Iya kan, bayangin kayak sebenarnya harusnya kalau ini ada banyak gigs ya kan, ada pasti banyak artis baru yang bakal hype ya. Biasanya kan di setiap tahun tuh ada tren-trennya kayak gitu ya kan. Apalagi untuk di level-level pensi kayak gitu kan, pensi ya ibaratnya Pensi. biasa tiap tahun kita ngelihat ini ya di pensi tuh kayak ya setiap sekolah anak-anak SMA khususnya di Jabodetabek sini kayak berlomba-lomba ya, keren-kerenan nih ya kan guys. Iya, itu Line up-nya pasti, siapa itu pasti. pasti kayak gitu. Kayak biasanya kalau gue ya tiap tahun pasti yang gue tunggu tuh pensinya Lab School. Lo itu deh pasti itu, udah pasti. Karena kayak dia yang ngundang siapa terakhir tuh Pumpi Purit ya. Ibarat Pumpi Purit lagi naik-naiknya lah ya, itu pemain musik atau penyanyi dari Thailand ya kan, lagi naik-naiknya. Terus kayak mereka yang ngundang gitu anak sekolahan. Itu keren banget sih kayak banget, pensi anak sekolah. pensi cuy. anak sekolah. Udah bisa levelnya kayak konser musik. Konser beneran. musik beneran gitu. Tuh anak-anak sekolah apa kagak itu pertanyaan gua. Kayak kagak. Pangerannya pensi ya enggak sih kayak gitu udah kayak. Nah, itu jadi karena 2020 ini nggak ada pensi gitu, jadi kayak gua ada lah sih sebenarnya pensi, tapi pensi virtual ya. Ya apalah gitu menurut gua pensi virtual kayak gitu, kayak kurang mantep. Gue nggak pernah ngikutin Ah. pensi sih, jadi nggak terlalu ini banget. Kalau gua ngikutin pensi kenapa? Ya? Line up-nya mantep, harga tiketnya murah kayak gitu. Jadi kayak Lu ngincer Dede Gemes kali. Enggak lah, Ngincer gila. Dede Gemes kali anak Enggak SMA lah. masih enggak lah. begoin. Enggak lah, gila loh. Nggak boleh begitu. Kadang gitu kan artisnya 6, 7, tiketnya cuma gocap gitu. Jadi ekonomis, jadi masih masuk di kantong gitu. Hiburannya bagus ya kan. Penontonnya bagus, terus kayak artisnya bagus, ya harganya juga bagus. Jadi kayak kenapa gue tetap meskipun udah berusia gitu, udah berumur itu kayak gue masih seneng apa namanya? Datang ke pensi gitu. Meskipun pernah tuh gue sama Pak Is ya kita ke mana? Ke Gons Fest ya. Sekolah Gonzaga itu juga lumayan ini ya, pensinya juga oke kayak gitu. Gue dateng ya kan, rambut berwarna sendiri paling depan, taker banget, bukan pelajar ini. Yang lain pelajar semua ya kan. Gue ya bukan pelajar, paling depan lagi nontonnya kayak gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa kayak gitu. Biasa kayak gitu kan, yang gede-gede tuh. Apa lagi selain Lab School? Kalau Alsek tuh mana ya? Al-Azhar ya? Belajar kayaknya. Al-Azhar mana? BSD ya, Al-Azhar BSD. Banyak lah sebenarnya pensi-pensi yang gede-gede sebenarnya. Aja mah ya lab school. Lab School ya, iya. Nah itu sih sebenarnya kayak yang gua kangenin tuh ya gitu. Biasa kan setiap tahun tuh ada tren artis yang bakal ada gitu kayak Kunto Aji semua. Iya, gue sempet banget tuh yang Tuh. pengen banget nontonin si Kunto Aji tuh kayak ya gue masih merasakan yang kemarin psikologi yang huru hara itu. Cuman mau nontonin Kunto Aji aja. Nah, gua masih Setelah Kunto Aji udah cabut gue. masih dapet tuh gua nonton di Berendang Bergoyang Festival bulan Februari kemarin tuh masih dapet tuh. Ah iya itu bareng sama apa? Senang-senang Fest namanya. Banyak lah waktu itu awal-awal Februari kita masih pede ya, coronanya masih di Wuhan kan. Oh di Wuhan masih jauh kayak gitu kan. Kunto Aji itu siapa lagi gitu di pensi-pensi ya gitulah. Mungkin kalau di tahun ini gue mikir mungkin kayak Hindia gitu, mungkin di tahun-tahunnya Hindia atau Fis Baskara di mana-mana gitu kan kayak ya itulah sebenarnya yang gue harapin. Kayak banyak sebenarnya karya-karya yang muncul di tahun-tahun 2020 ini tapi nggak banyak terpublish ke panggung-panggung kayak gitu. Jadi kayak hanya naik-naik di Spotify lah kita bisa ngedengerin atau di YouTube kita bisa dapetin update kayak gitu. Oh dulu ada lagi. Apa? Cuy, rajanya pensi. Apa? Run. Oh iya juga Run itu juga salah satu yang Hampir heboh itu Run kalau ditonton di pensi itu seru banget. Run tuh kayak salah satu line up pensi banget sih. Kalau Malik Malik juga ya lumayan ya Malik. Itu aja sih sebenarnya pensi gitu. Kalau yang main yang rajin-rajin ya yang kayak jadi sampai selalu jadi line up. Sal Priadi kayaknya banyak juga itu Pak kemarin sebenarnya nggak ngikutin ya. Oh Nadine Amiza. Oh iya. Kayak Kane dia lagi di mana-mana juga kan Iya. kemarin sempet kan dia kemana-mana. Iya. Nadine Amiza yang cukup populer di sosial media ya dengan tweet-tweetnya apa petuah-petuahnya ini ya kan. Jadi cukup kontroversial dan juga sensasional sebenarnya. Menjadi buah bibir juga nih dalam Kontroversial mah Anya Geraldine kah? itu ngapain deh? Ya, Am- tweet-tweetnya dia lah. Oh,
Gue nggak ngeliat Twitter ya sih, gue liat foto IG-nya aja sih kalau ini. Itu udah jelas. Jelas ya kan. Dengan dagangannya. Iya. Yang nyeplak kan, gue bilang kan, gue tiap ngeliat begitu kan, astagfirullah ya kan. Boleh juga gitu. Gitu tuh. Sempat kemarin kan lagu kolaborasi sama Iki juga kan, sama Rizky Febian gitu. Itu deh, maksud gue deh, sebenarnya banyak nih karya-karya yang menarik atau hal-hal yang menarik di 2020 tapi nggak terangkat gitu ke panggung-panggung besar kayak gitu, nggak punya tempat untuk ini. Ya. Ujung-ujungnya kan banyak kan beralih ke YouTube ya kan. Spotify. Iya. Terus gue karena model-model virtual ini gue ngeliat nih banyak fenomena artis-artis anak band semua jadi bikin YouTube ya kan, bikin YouTube ngobrol bareng musisi ya kan. Yang gue lihat-lihat musisi A baru di sini besoknya di situ, jadi kayak gue ngerasa obrolannya kayak kurang lebih aja sama-sama aja pada akhirnya gitu, karena skenanya balik lagi kan itu lagi gitu. Apalagi ya banyak sih idol juga tuh sempat juga bikin kayak video-video challenge gitu, terus mereka juga bikin virtual audition yang tadinya kan audisi idol kan panjang banget antriannya, sekarang ada virtual audition. Jadi banyak banget sebenarnya penyesuaian adaptasi kita ya, yang tadinya secara konvensional kita jalanin sekarang kayak masuk kepada penyesuaian baru dalam segala hal yang berbau online atau serba online kayak gitu. Semoga 2021 kita udah bisa. Iya, semoga 2021 nih. Kangen banget. Iya. 2021 harapan lo apa, Rob? Buat 2021 tentang keberlangsungan per eventan atau per gigsan, per musikan ini gimana nih? Ya ada event lagi lah itu. Ada. Kita ini Butuh ya? Hiburan. Iya. butuh festival. Lo apa harapan lo? Lu mah tetap udah kayak udah seneng aja lo di rumah aja gitu ya kan. Emang anaknya rumah banget kayaknya. Kan sampai ada tuh ya lagunya Iga Masardi, Krisis Hiburan judulnya. Itu keren juga tuh. Gue nggak ini banget. Ada judulnya Krisis Hiburan, Del. Coba deh dengerin. Kayak gitu. Lo apa ya harapannya nih 2021? Harapan ini di 2021 Ya pastilah ya. mau banget bisa ada event-event lagi, bisa rame-rame lagi, bisa seru-seruan lagi sama temen-temen. Iya. Sama temen-temen itu pasti. Sekarang kan juga kalau misalnya mau keluar juga lo kayak masih agak was-was gitu nggak sih, ya kan? Iya, Kayak masih agak-agak was-was, sih. kayak, aduh ini rame nih, takut gitu. Jadi Iya. nggak semua temen-temen lo juga bisa gitu kan? Iya ya, nggak semua temen jadi seayu dulu ya nggak sih, ya kan kayak ada yang yuk, sekarang ada yang kayak penakut lah, ada gitu. Kalau gue sih tipe yang masih yuk ya gitu. Cuma karena kita menghargai juga beberapa temen yang kayak gue takut, oh ya, Karena oke. kadang-kadang tuh ada temen gue yang mikir yang kayak di rumah gue tuh orang tuanya udah tua. Nah, nggak mau betul, bawa betul, virus, betul. bawa apapun gitu. Gitu. Itu ada juga temen gue yang udah punya anak, jadi kayak gue nggak bisa deh keluar kemana-kemana Nah, gitu. Jadi kayak itu. itu sih yang gue lebih jadi kayak aduh pengen kemana-mana juga jadi takut ya kayak gitu. Gitu. Harapan gue juga sama sih sebenarnya buat 2021 gitu ya. Pastinya ya coronanya segera hilang kayak gitu, Covid hilang dulu ya kan. Tapi di satu sisi juga tetap kita harus tetap bisa menjaga protokol yang udah berlaku ya kan, agar tidak menimbulkan penyebaran yang lebih besar dan juga spesies virus yang baru. Karena gitu kan. Gue udah telepon belum angkat. Oh, boleh nggak apa-apa, angkat aja.